Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Syekh al-Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali zil karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa rasulina wa di futuhil ilmi wal hikmah anna Allah yataghashahum lirrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa qala Abu Usman al-ikhlasu nisyanu ru'yatihil khalq bidawamin nazar ilal khaliqi faqat wa hadza isyaratun ila afatir riya'i faqat walidzalika qala ba'duhum al-ikhlasu fil amali alla yutli'a alaihi syaitanun fayubsiduhu wala malakun fayaktubuhu fa innahu isyaratun ila mujarradil ikhfa'i. Wa qala Abu Usman, berkata Abu Usman bin Ismail al-Jabari an-Naisaburi, al-ikhlasu nisyanu ru'yihil khalqi. Nisyanu ru'yahul khalqa bidawamin nazari ilal khaliqi faqat. Ikhlas itu melupakan pandangan makhluk dengan terus-menerus memandang kepada Sang Maha Pencipta saja. Jadi ini satu definisi yang paling berat ketika mengartikan ikhlas. Karena ibadah, ada ibadah seperti sholat. Barangkali kalau kita sholat malam di tengah malam, bisa ketika tidak ada orang sama sekali, kemudian kita nisyanu ru'yatil khalqi, melupakan pandangan makhluk, itu bisa. Tapi kalau kita umroh, kita haji, karena kita melakukan ibadah bersama-sama, sulit untuk menepis agar supaya tidak ada lagi pandangan makhluk sama kita. Kita sedekah, kita yang memberikan uang kepada orang itu dilihat menunduk-nundukkan kepalanya dan dia bilang, "Bapak, terima kasih Bapak. Bapak, saya doakan panjang umur gini." Bagaimana mungkin? Betapa sulitnya, maksudnya membebaskan, dalam ikhlas itu membebaskan pandangan terhadap makhluk.
Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu memang menghindar. Oleh karena itu banyak di antara ulama-ulama itu mengamalkannya, tidak mau memberikan langsung. Saya pernah cerita ya di sini. Saya ini tempat duduk saya ini nomor 2. Sini Kiai Soleh Zawawi almarhum. Ini tempat duduk saya. Waktu ngaji sama Mu'alim Sapi ada. Ya, di belakang itu kiai-kiai ini sebelah sini. Cuma saya karena memang tuan rumah ya, jadi posisinya. Waktu itu saya sakit gitu ya. Kemudian pengurus itu dengar gitu, saya nggak masuk. Waktu saya masuk itu di kitab saya itu ada amplop gitu. Ya, amplop, dan di amplop itu tulisannya itu hadiyatul lak, hadiah untukmu. Tapi tidak ditulis siapa yang memberi. Maka ketika sholat isya itu, maka orang-orang kaya itu kitabnya saya buka gitu. Mana yang tulisannya mirip sama ini? Nggak ada yang mirip tulisannya. Ternyata yang mirip tulisannya itu yang di samping saya. Tapi dia seperti nggak, pura-pura nggak tahu aja gitu, nggak pura-pura nggak memberi gitu. Nah, itu orang yang memberi sebenarnya langsung. Kalau dia kasih gitu, maka saya akan menundukkan kepala. Bisa jadi saya akan cium tangan karena beliau kiai. Bisa jadi saya mengatakan ini dan itu, yang itu bisa merubah keikhlasan dia dari lantaran pujian-pujian itu. Tapi dengan cara yang semacam itu, saya nggak berani mengucapkan terima kasih, karena memang dia seperti orang yang tidak pernah memberikan apa-apa, pura-pura aja, nggak tahu. Nah, itu bentuk dari pengamalan. Ya, ru'yat, ya apa itu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliqi faqat, ya, melupakan pandangan makhluk dengan terus-menerus memandang kepada Sang Maha Penciptanya. Nah, begitu juga ketika dia mendapatkan sesuatu. Ini Bapak. Sehingga kita kurang memberikan penilaian. Ketika orang yang bisa semacam ini mendapatkan hadiah, maka dia cepat menyebutkan, ya, alhamdulillah. Dia tidak langsung mengucapkan terima kasih, tetapi yang pertama yang dia ingat itu, yang memberikan gerakan tangan itu memberikan kepada dia. Yang menghantarkan rezekinya Allah lewat tangan orang ini, itu yang dipujinya, alhamdulillah. Ya. Nah, bisa jadi kita kurang, kalau nggak memahami, agak kecewa. Kita yang memberi, tapi dia yang mengucapkannya hamdalah. Ya, karena yang semacam itu, dia tidak mau merusak kita. Kalau dia bilang, terima kasih ya, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan banyak rezekinya, mudah-mudahan keluarganya maju, usahanya tambah maju. Bisa jadi dia sedang merusak orang yang memberi. Tadinya udah bisa ikhlas gara-gara dipuji itu. Jadi menukar keikhlasannya dengan doa-doa yang disampaikan oleh orang itu. Nah, dia nggak mau menukarnya itu. Dia mau abadikan pemberian kita dengan cukup dia mengatakan alhamdulillah. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi pada dua sisi, ya, orang yang ikhlas emang benar-benar nggak ada perhatiannya kepada makhluk itu, nggak ada. Ya, persoalan orang nggak suka seperti itu kemudian tidak memberikannya lagi, nggak perhatian lagi, sama dia nggak ada masalah, nggak masalah, nggak penting.
Nah, ini adalah keikhlasan yang murni, ya. Wa hadza isyaratun ila afatir riya'i faqat. Ini memberi isyarat tentang petaka riya saja, ya. Artinya orang yang menjaga diri dari riya saja. Walidzalika qala ba'duhum, atas yang demikian itu berpendapat sebagian, ya, mereka itu. Coba ini perhatikan, ini lebih ekstrim lagi. Al ikhlasu fil amali, ikhlas di dalam beramal itu, ikhlas dalam beribadah itu, alla yutli ala alaihi syaitan, bahwa ia tidak menampakkan ibadahnya itu, ya, kepada setan, ya. Fayubsiduhu, maka setan akan merusaknya. Wala malikun, dan tidak juga, ya, malaikat fayaktubuhu, maka akan menulis kebaikannya. Bapak saya sekalian, ada malaikat raqib dan atid. Raqib dan atid itu mencatat kebaikan dan mencatat keburukan kita. Pendapat ini mengatakan kalau kau melakukan sesuatu jangan tampilkan kepada setan, nanti setan merusak ikhlasmu. Jangan tampilkan juga, tunjukkan kepada malaikat, nanti ditulis kebaikanmu. Sampai ditulis oleh malaikat saja jangan jadi keinginan. Fa'innahu isyaratun ila mujarradil ikhfa'i. Sesungguhnya ini adalah isyarat semata-mata menyembunyikan. Persoalan bisa apa enggak menyembunyikan dari malaikat, itu lain persoalan. Tetapi dia mengatakan seandainya malaikat pun, ya, bisa disembunyikan ibadah kita, sembunyikan. Karena kalau kita berharap malaikat menulis kebaikan kita, itu masih punya keinginan. Masih punya keinginan selain daripada keinginan Allah. Subhanallah. Nah, apakah bisa malaikat disembunyikan? Jawabannya sebagian ulama, ini Imam Al-Ghazali pada jilid pertama ketika berbicara tentang ibadah puasa, pada jilid pertama, pada rubuk ibadah, ada satu pendapat ulama yang mengatakan puasa itu tidak bisa diketahui oleh malaikat. Ibadah yang tidak bisa diketahui oleh malaikat itu puasa. Sampai orang itu membaca sesuatu, membuka mulutnya, keluar aroma wangi dari mulut orang yang berpuasa, malaikat baru tahu kalau orang ini berpuasa. Subhanallah. Jadi ada, kalau saja kita tidak mengucapkan Allahu Akbar, kalau saja kita tidak membaca ayat suci Al-Quran dengan suara, maka malaikat nggak tahu. Nah, tetapi lebih cenderung pendapat ini adalah sebuah ungkapan yang ingin memberikan penekanan, kalau bisa dirahasiakan, malaikat pun jangan kasih tahu, maksudnya begitu. Sehingga enggak pingin ketika dia beribadah, malaikat supaya mencatat ibadah yang dia lakukan. Nah, itu orang yang sangat menyembunyikan ibadahnya sampai seperti itu. Ya. Waqad qila, ya, sungguh dipertanyakan. Al-ikhlasu mastatara anil khalaiki wasofa anil alaiki. Sesungguhnya ikhlas itu sesuatu yang ditutupi dari manusia,
dari segala makhluk, wa safa anil alaiki, dan jernih dari segala ya rintangan-rintangan, hambatan-hambatan. Haza ajma'u lil maqasidi. Haza ay qaulu haza ajma'u lil maqasidi. Ini adalah yang paling menghimpun dari maksud-maksud. Ulama-ulama memberikan definisi tentang ikhlas, ini yang paling ya ajma, ya yang paling meliputi, yaitu mastatara anil khaliq khalaik wasofa anil alaik, ya, menyembunyikan dari segala makhluk termasuk semua jin, malaikat, wasofa anil alaik, dan jernih bersih dari segala hal-hal yang tidak bagus, yang jelek, yang kotor. Nah, jadi Bapak sekalian, betapa orang-orang yang ikhlas itu levelnya macam-macam, ya. Sampai ada yang tidak punya keinginan untuk ditulis oleh malaikat, ya. Wa qala al-muhasibi, berkata al-muhasibi, al-ikhlasu huwa ikhrajul khalqi an muamalati rabbi. Ikhlas itu mengeluarkan makhluk dari muamalah kepada Tuhan. Apa muamalatu rabbi itu? Muamalah itu transaksi dua belah pihak untuk kepentingan sesuatu, itu disebut dengan muamalah. Kemudian ini dipinjam, kata muamalah artinya setiap yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, ketika mengeluarkan makhluk, tidak ada kepentingan-kepentingan makhluk di dalam hatinya ketika dia melakukan muamalah kepada Tuhan, maka itu namanya ikhlas. Jadi banyak sekali definisi ikhlas itu, ya, tetapi itu menunjukkan kelas dari orang yang menyebut tentang keikhlasan itu sendiri. Jadi kalau dia ibadah masih ada nilai-nilai, ya, kan ada orang ibadah dengan ornamen-ornamen tertentu, dengan seragam atau dengan sesuatu, maka itu termasuk ada al-khalaq, ya, di dalam hatinya itu tadi. Nah, ikhlas itu ikhrajul khalqi an muamalati rabbi, mengeluarkan semua makhluk. Jadi apa saja al-khalq masih wallah, ya, khalaq itu selain Allah itu namanya makhluk, ya. Wa hadza isyaratun ila mujarradi nafyir riya'i. Ini isyarat, ya, pada semata-mata menolak adanya riya. Wa kadzalika qaulul khawas man syariba min ka'sir ri'asati faqad kharaja an ikhlasil ubudiyyati. Ya. Demikian juga perkataan, ya, Al-Khawwas, ya, Ibrahim bin Ahmad Al-Khawwas. Man syariba min ka'sir ri'asati, orang yang minum dengan gelas ri'asah itu dari kata rais, ya. Jadi gelas-gelas pemerintah, gelas-gelas yang bernuansa kewilayahan, ya. Faqad kharaja an ikhlasil ubudiyati, maka ia sudah keluar dari ikhlas dalam beribadah. Nah, jadi kalau dia mau beribadah, maka dia tidak mendekat kepada penguasa, tidak mendekat kepada kepala wilayah, yang itu disimbolkan dengan ka'sur ri'asah, ya, gelasnya penguasa. Jadi kalau maksudnya gini, kalau minum bersama raja,
minum bersama presiden, minum bersama gubernur, minum bersama pejabat, itu maknanya kedekatan itu bukan seketika. Jadi dua sebuah kedekatan yang lama baru bisa duduk minum bersama. Nah, kalau orang yang ibadah, dia tidak mungkin melakukan pendekatan diri kepada orang-orang yang sedang berkuasa. Kenapa? Nanti dia tidak merdeka lagi dalam beribadah. Harus begini, harus begitu. Ya, walaupun ini dalam dunia politik pendapat ini nggak diterima. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang aktif di dunia politik atau sekurang-kurangnya lembaga keagamaan, ya, maka mereka mengatakan kalau orang Islam tidak berpolitik, maka politik akan dikuasai oleh orang non-Muslim. Kalau sudah dikuasai, maka orang Islam dalam perbudakan politik pihak lain, gitu. Itu argumentasi mereka. Jadi biarkan saja argumentasi itu. Tetapi argumentasi ini orang yang memelihara keikhlasan seperti itu. Kalau mau murni beribadah, jangan dekat-dekat dengan mereka, maka nanti idealisme hilang. Itu kira-kira seperti itu. Jangankan keikhlasan, idealisme aja hilang. Kita kalau punya teman ya yang bisa berbuka secara terbuka mengatakan itu, maka kita bisa tahu ya kalau mereka itu idealisme itu hilang. Ya. Subhanallah. Wa qala al-hawariyuna li Isa alaihi salam. Pernah bertanya kaum Hawari, ya, sahabat-sahabat Nabi Isa, ya, kepada Nabi Isa alaihissalam. Mal khalisu minal a'mali. Siapakah orang yang ikhlas dalam beramal? Faqala, maka menjawab Nabi Isa, allazi ya'malu lillahi ta'ala la yuhibbu ayyahmadahu alaihi ahadun. Orang yang beribadah karena Allah Ta'ala dan dia tidak menyukai pujian atas dirinya oleh siapapun. Artinya kalau dia beribadah dipuji, kepalanya masih besar, masih pengaruh hatinya, kesenangan, belum disebut dengan ikhlas. Ya, jadi ukuran dalam bahasan pendapat Nabi Isa ini, jadi dia tidak senang, dia tidak berbahagia dengan dipuji dan dia tidak marah ketika dicaci. Ya, itu bukan urusan yang mudah. Ya. Allazi ya'malu lillahi ta'ala la yuhibbu ayyahmadahu alaihi ahadun. Orang yang beramal karena Allah Ta'ala dan ia tidak mencintai pujian pada dirinya oleh siapapun. Jadi ditutup-tutupinya, ya, tidak sampai diketahui oleh orang kalau dia melakukan sebuah kebaikan. Ya, serapat-rapatnya seperti dia. Ada sebuah pendapat bahwa ikhlas itu menyembunyikan kebaikan seperti orang menyembunyikan dosa-dosanya. Saya lupa yang mengatakan itu, tetapi di dalam Risalatul Qusyairiyah itu disebut. Orang ikhlas itu, ya, idmanul ibadah, ya, kama, ya, yaf'aluhu ala zunubi. Maka dia menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kalau dia berdosa. Ya. Wa hadza aidan tu'arridu litarkir riya'i. Ini pun demikian, ya, memperluas, ya, makna litarkir riya'i, untuk meninggalkan riya. Wa inna ma khassahu bidzikri, sesungguhnya dikhususkan dalam penyebutan
li'annahu aqwal asbabil musyawwashati lil ikhlas. Ya, oleh karena yang terkuat ya di antara sebab-sebab yang membuat ya was-was di dalam keikhlasan itu. Jadi ini adalah pendapat-pendapat yang diseleksi ya oleh Imam Ghazali di antara yang paling kuat ya dalam memberikan ya pertahanan terhadap al-musyawwashah lil ikhlas yang bikin was-was di dalam menjaga keikhlasan. Wa qala al-Junaidu, berkata Junaid al-Baghdadi, al-ikhlasu tasfiyatul amali minal kudurat. Ikhlas itu jernihnya ibadah seseorang minal kudurat, dari hal-hal yang keruh ya. Tentunya yang dimaksud kudurat ya, hal-hal yang keruh maknanya tidak murni. Jadi gini maksud. Khalis itu artinya murni. Jadi kalau ini namanya khalis. Air yang putih tidak ada campuran. Jadi air kopi itu ada warna, air teh ada warna tertentu, air susu ada warna tertentu. Bila dia tidak ada warna, ini namanya khalis. Ilajul ikhlasi ini maknanya ya tasfiyatu anil kudurat, jernih dari segala yang keruh. Jadi warna hitam, warna coklat, warna putih susu itu kudurat. Jadi kalau bisa kita beribadah seperti ini namanya ikhlas, murni, nggak ada warna. Ya, ini singkat, tetapi orang diminta untuk berpikir panjang, ya. Maka melihat makna khalis adalah murni, maka lawanannya adalah kudurat, keruh. Ya. Wa qala al-Fudailu, berkata Fudail ibnu Iyad, ya. Tarkul amali min ajlin nasi riyaun. Meninggalkan amal, ya, ibadah min ajlin nasi riyaun, dari lantaran manusia dia riya. Jadi masuk ke masjid gitu, tengok kiri kanan nggak ada orang, dia mau sholat gitu. Maka dia pulang, ini ntar kelihatan orang lihat, itu riya. Padahal tidak ada yang melihat gitu loh. Di rumah aja, ntar kelihatan orang gitu. Itu namanya tarkul amali li ajlin nas, meninggalkan ibadah amalan tapi karena manusia, bukan karena Allah. Wal amalu min ajlin nasi syirkun, dan beramal karena manusia syirik. Walaupun ya syiriknya itu ada klasifikasi, belum tentu pada syirik tauhidi ya dalam arti kekafiran. Tetapi melakukan bukan karena Allah itu dianggapnya syirik. Oleh karena itu yang lalu kita pernah bahas di sini Bapak sekalian. Ulama-ulama ketika disebutkan ulama yang lain meninggal dunia dan dia ditanya apakah mau sholat jenazah. Pertanyaan itu menjadi momok. Ya, jadi ulama antar ulama yang diantara ulama-ulama itu meninggal gitu. Kemudian ditanya, Kiai nanti mau mensolatkan jenazah. Itu pertanyaan yang dia nggak suka, karena dia bisa jatuh dengan pertanyaan itu li ajlin nas. Gitu. Maka dia ulama-ulama mengatakan, bila nanti ada ba'ifnya, saya akan mensolatkan. Dia nggak mau mengatakan insya Allah. Gitu. Karena itu bernuansa li ajlin nas.
Tapi kalau dia bilang, kalau ada ba'is itu motivasi dalam diri itu, ada bila Allah menanamkan ba'is pada saya akan mensalat. Begitu cara melepaskan agar supaya melakukan ibadah itu bukan li'ajlin. Rumit ya, mempertahankan ikhlas itu. Lalu apa yang dimaksud ikhlas oleh Fudail? Wal ikhlasu ayyuafiyaqallahu minhuma. Ikhlas itu ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Artinya atarkul amal atau al-amalu min ajlinnas. Kalau Allah berikan keselamatan dari dua ini, itu namanya ikhlas. Jadi betapa definisi ini ingin mengatakan nggak ada yang mampu orang itu ikhlas. Nggak ada yang mampu kecuali dia minta kepada Allah untuk dibebaskan dari dua hal. Ini maksudnya Fudail. Siapa yang mampu melakukan sesuatu ikhlas? Nggak ada yang mampu kecuali dia meminta, ya. Jadi wal ikhlasu ayyuafiyaqallahu minhuma. Ikhlas itu Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Wakila, dan dikatakan pula al ikhlasu dawamul muraqabati wa nisyanul khuzuzi kulliha. Ikhlas itu dawamul muraqabah, terus menerus merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah itu orang yang terus menerus 24 jam merasa diawasi oleh Allah. Wa nisyanul khuzuzi kulliha, dan melupakan bagian-bagian dirinya. Artinya konsekuensi dari perbuatan baik secara keseluruhan itu dilupakan. Maksudnya gini, khuzuz itu begini. Kan disebutkan orang yang sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 sholat di masjid yang lain. Sholat di Masjid Nabawi 10.000 dibandingkan dengan sholat di tempat yang lain. Itu namanya khuzuz. Hazzun, jamak dari hazzun. Khuzuz jamaknya. Pahala kalau orang ya melakukan sholat duha kemudian baca surah ya Al-Waqi'ah, maka dia dibebaskan dari fakir ya dan merepotkan orang lain gitu. Itu ketika dia melakukan itu ada hazzun ya, ada bagian dari yang dia lakukan. Nah, ikhlas itu ketika orang melupakan itu semua. Enggak ingat pahala, enggak ingat kelebihannya, enggak mengharapkan kalau beribadah ini seperti ini, bid'ah itu gitu, dia enggak mengingatkan lagi. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang stimulus adalah dipahami sebagai stimulus bagi anak yang baru besar diberikan semangat untuk beribadah. Itu mereka itu memahaminya seperti itu. Jadi kalau Nabi mengatakan ini pahalanya ini, kalau ini, itu adalah stimulus perangsang seperti halnya orang tua yang mengajarkan ibadah kepada anaknya. Kamu kalau sholat nanti dapat hadiah. Kalau kamu puasa Ramadan 30 hari, sehari sekian. Nah, itu stimulus. Ketika orang itu sudah melakukan ya dan terus-menerus berpuluh tahun, tapi kalau dia masih memikirkan stimulus, itu maknanya dia nggak dewasa. Kalau kita bilang termasuk tadi kalau
tadi ya, minta ditulis sama malaikat saja tidak. Bukankah Nabi mengajarkan suruh minta surga? Ya, di Ramadan ini yang paling menarik ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon ridho dan surgamu, dan aku berlindung dari murka dan neraka. Maka sepanjang Ramadan orang membacanya. Karena memang itu Nabi memerintahkannya, mengajarkannya kepada keluarganya, Sayyidah Aisyah, keluarganya mengajarkan kepada sahabatnya, maka itu dibaca. Benar nggak? Benar. Tapi mesti dikoreksi, mesti diperhatikan juga ketika pertanyaan Sayyidah Aisyah yang sudah puluhan tahun menjadi seorang muslimah, yang sudah mengamalkan agama, sudah menua dalam muslim, ketika sebagai muslimah, ketika bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma'akulu hina ya ra'aitu lailatal qadri. Ya Rasul, apa yang aku ucapkan ketika aku melihat Lailatul Qadar? Quli Allahumma inna nas'alukal afwa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Ya, tuhibbul afwa, engkau zat yang suka memberi maaf. Fa'fu anni, maafkannya. Kenapa tidak disuruh minta surga lagi? Kenapa tidak minta dijauhkan dari neraka lagi? Sudah dihapus. Karena pada saat pertanyaan itu, Sayyidah Aisyah itu sudah tambah bagus keagamannya. Jadi nggak ada lagi minta surga. Nah, kita dua-duanya doanya dibaca. Betul nggak? Dua-duanya diminta. Kita mah jujur. Ramadan kan dua-duanya dibaca kan? Allahumma inna nas'alukal ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nanti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Emang jujur kita, tapi kita mesti paham bahwa itu sebuah proses. Ya. Nah, kalau kita bisa memahami itu sebuah proses yang seperti itu, maka kita paham pemahaman ulama-ulama sampai pengen merahasiakan dari malaikat. Jangan sampai malaikat menulis dan kita pingin amal kita ditulis. Padahal kan nggak mungkin orang malaikat melihat kita, kita nggak melihat mereka. Tapi itu maksimalitasnya seperti itu. Ya. Wahaza huwal bayanul kamilu wal aqawilu fi hadza katsiratun. Ini adalah penjelasan yang sempurna. Wal aqawilu fi hadza katsiratun, dan pendapat-pendapat dalam fi hadza ay fi hadzal ikhlas, tentang ikhlas ini katsiratun. Masih banyak lagi pendapat-pendapat tentang ikhlas itu. Wala faidata fi taksirin naqli ba'da inkisyafil haqiqati. Tidak ada faedahnya lagi memperbanyak penukilan tentang pendapat ulama. Ikhlas itu ba'dan kisafil haqiqati, setelah terbuka hakikat dari sebuah ikhlas itu. Ini dengan seleksi pemaknaan, seleksi dari pendapat-pendapat yang diseleksi, yang disebut oleh Imam Ghazali ini yang paling paling kuat, maka sudah terangkat hakikat dari ikhlas itu apa? Sudah terangkat. Jadi nggak perlu lagi menambahkan pendapat-pendapat tentang ikhlas. Subhanallah, Bapak saya sekalian, mereka membuat definisi itu bagus-bagus, tapi dalamnya tidak terukur dengan langkah kita, dalam gitu.
Seakan kita kalau ingin ya masuk ke dalamnya begitu dalam. Dan kalau kita ukur dengan ibadah kita, ternyata ibadah kita itu masih banyak stimulus-stimulusnya. Pemberi semangat, supportnya itu banyak untuk melakukan ini, supaya itu. Ya. Wa innamal bayanu syafi bayanu sayyidil awwalina wal akhirin sallallahu alaihi wasallam. Wa imanal bayanu syafi, sesungguhnya penjelasan asy-syafi. Asy-syafi maknanya al-mubri'u, yang membebaskan, ya. Jadi penjelasan yang membebaskan manusia, ya, bayanu sayyidil awwalina wal akhirin, yaitu penjelasan penghulunya nabi yang terdahulu, ya, dan yang akhir. Sallallahu alaihi wasallam izsu'ila anil ikhlasi, ketika beliau ditanya tentang ikhlas. Ini yang disebut asy-syafi. Ya, satu definisi yang membebaskan manusia, ya, dari untuk tidak berikhlas. Apa kata Nabi ketika ditanya tentang ikhlas? Faqala, ya, maka Nabi mengatakan, antakula, hendaknya kau ucapkan, Rabbiyallahu summastaqim kama umirta. Rabbiyallahu, Tuhanku Allah, summa tastaqim, kemudian kau istiqomah, kama umirta, sebagaimana kau diperintahkan. Bapak saya sekalian, istaqim kama umirta itu adalah salah satu ayat. Salah satu ayat yang tersebut dalam surah Hud. Ada seorang ulama, dalam mimpi dia bertemu dengan Rasulullah. Dan mimpi bertemu Rasulullah itu benar. Ya, dalam hadis dikatakan, man ra'ani fil manam faka'annahu ra'ani. Orang yang bermimpi ketemu aku, sesungguhnya dia ketemu aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai aku. Jadi kalau ketemu sama Nabi, itu ketemu Nabi. Berbeda dengan ketemu selain Nabi, bisa jadi diserupakan oleh iblis. Nah, ulama ini ketemu sama Nabi dalam mimpi. Dan si ulama ini pernah mendengar ada satu nukil dari sahabat bahwa Nabi beberapa rambutnya itu ada ubannya. Jadi Nabi ubannya tidak banyak. Ya. Sekitar 6 sampai 7 ubannya. Kemudian nukilan itu mengatakan itu gara-gara turunnya surah Hud. Maka si ulama ini nanya kepada Nabi, kami mendengar bahwa kau beruban dari lantaran turunnya surat Hud. Naam, kata Nabi. Apakah kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu, kekejaman-kekejaman yang diberikan siksaan balasan orang-orang munafik? Tidak, kata Nabi, bukan itu. Maka Nabi mengatakan, yang membuat kepalaku beruban, istaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau ya Muhammad sebagaimana kau diperintahkan. Itu yang menyebabkan aku beruban. Itulah hakikat dari keikhlasan itu. Istaqim kama umirta. Istiqomahlah, bertahanlah sebagaimana kau diperintahkan. Aila ta'budu hawaka wa nafsaka. Artinya jangan kau sembah hawa nafsumu, ya, dan keinginan-keinginan dirimu. Wala ta'budu illa rabbak. Jangan kau menyembah kecuali kepada Tuhanmu. Wala tastaqimu fi ibadatih kama umirta. Dan kau beristiqomah
dalam beribadah sebagaimana kau diperintahkan. Wa hadza isyaratun ila qat'i ma siwallahi an majran nazari wa huwal ikhlasu haqqan. Ini memberi isyarat untuk memutuskan ma siwallah, semua yang selain Allah putuskan, an majran nazari, ya, dari semata-mata pandangan. Apaan saja pandangan siapapun diputuskan. Wa huwal ikhlasu haqqan, itulah ikhlas yang sebenar-benarnya. Bayanu darajatus syawaib wal afatil muqaddarah lil ikhlas wallahu